hadir. Iwan Prayoga Hadir. hadir. Ana Studio Ibronya Divandi Hadir. ya, itu semua ya. Baik teman-teman sekalian, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar dan juga membahas tentang taharah atau bersuci. Mungkin di sini sebelum saya jelaskan ada yang sudah tahu apa itu taharah? Belum tahu ya? Jadi sekarang kita akan belajar bersama-sama. Taharah ini bersuci. Bersuci berasal dari kata taharah. Taharah artinya bersuci. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, taharah adalah membersihkan pakaian, membersihkan benda dan juga tempat ketika kita akan melaksanakan ibadah, baik itu sholat, tawaf dan lain semacamnya. Itu yang dinamakan dengan taharah. Kemudian taharah itu dibagi menjadi dua. Jadi taharah itu dibagi menjadi dua. Taharah dibagi menjadi dua. Ada taharah lahiriah, ada taharah batiniah. Taharah lahiriah dan taharah batiniah. Yang dimaksud dengan taharah lahiriah adalah bersuci pakaian, tempat dan badan yang di luar ketika kita ingin melaksanakan ibadah sholat. Sedangkan taharah batiniah adalah bersuci jiwa kita, baik itu dari perihal-perihal kemaksiatan dan hal-hal yang merusak jiwa, seperti sombong, riya. Jadi kita itu tidak boleh sombong, tidak boleh riya. Kita bersuci dari hal-hal yang merusak jiwa. Sampai sini bisa dipahami sebelumnya? Teman-teman paham semuanya? Saudara Gozi? Paham. Jadi taharah itu artinya bersuci. Cara bahasa itu bersuci. Sekarang benda untuk bersuci. Apa saja benda yang dapat dipakai untuk bersuci? Yakni ada dua macam. Ada dua macam juga. Yang pertama adalah benda padat dan benda cair. Apa? Nah itu benda padat adalah seperti batu, abu atau debu atau lain semacamnya. Kalau pakai Apa? besi. Besi tidak apa-apa, asal jangan yang tumpuk atau jangan yang lancip. Kalau yang tumpuk tidak apa-apa. Itu benda padat. Karena nanti ada syaratnya. Benda padat syaratnya seperti apa, benda cair syaratnya seperti apa. Sekarang benda cair, tadi benda padat. Benda cair itu seperti air. Air itu juga ada macam-macamnya. Ada air yang dapat mensucikan, ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Air yang dapat mensucikan itu ada 7 macam. Pertama, salah satunya itu seperti air sumur, air sumur atau air sumber. Nah, itu yang dapat mensucikan. Kalau kita mau bersuci, taharah, baik itu wudu ataupun mandi wajib, maka kita bisa menggunakan air yang suci. Kalau air kopi bagaimana? Jadi tidak bisa. Air kopi meskipun suci tapi tidak mensucikan. Paham sampai sini? Paham, Ustaz. Jadi ada beberapa macam. Terus kemudian macam-macam air lagi yang tidak bisa mensucikan. Ini salah satunya air najis. Air yang sudah terkena najis. Ada air 1 ember. Ada air 1 ember. Terus di dalamnya dijatuhi kotoran ayam. Maka air 1 ember ini menjadi air yang najis. Dan air ini tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk bersuci. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Terus kemudian ada juga air mustakmal, air yang sudah digunakan. Contoh, kita mau ngambil wudu pakai air cucian, maka air itu sudah mustakmal karena air itu sudah digunakan. Atau kita mau pakai bekas wudu, air bekas wudu digunakan lagi, maka itu tidak diperkenankan karena air itu sudah mustakmal.
Jadi itu syarat-syaratnya dalam menggunakan alat yang berupa benda cair. Sekarang benda padat. Salah satu benda padat itu batu. Syarat untuk menggunakan batu itu minimal harus 3 batu. Jadi kalau kita hidup di gurun pasir, tidak ada air, yang ada cuma batu semisal, maka boleh kita cebok pakai batu. Tapi syaratnya minimal batunya itu harus 3. Atau 1 tidak apa-apa, tapi mempunyai segi persegi 3 seperti itu. Terus kemudian batunya itu tidak boleh menggunakan batu yang lancip, harus pakai yang tumpul. Kenapa nanti Ustaz? Apa? Karena takut melukai. Nanti kalau lancip takut melukai. Kemudian syarat yang kedua, batu tersebut itu batunya harus suci. Kalau batu yang ada di selokan tidak boleh dipakai karena batunya itu tidak suci. Jadi harus suci. Saudara di sini ya. Yang kemudian selanjutnya syarat dari kotoran tersebut, kalau kita berak misal, maka kemudian beraknya itu tidak boleh meluber kemana-mana. Jadi kalau beraknya meluber kemana-mana itu sulit untuk dibersihkan. Jadi usahakan jangan sampai meluber. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan di teman-teman. Jadi kalau tidak ada yang ditanyakan, saya yang bertanya. Coba silakan. Ya silakan. Kalau orang yang BAB-nya itu mecret terus nggak ada air, gimana cara bersihkan? Oh ya, karena kan tadinya caranya nggak boleh berubah kan ya. Jadi kita itu bisa pakai kain. Kalau nggak ada kain, ya kalau kita bawa tisu ya tisu. Kalau nggak ada tisu ya kain. Kita pakai baju atau apa bisa kita robek, kayaknya bisa digunakan. Kalau daun bisa juga, tapi daunnya itu tetap yang suci. Kalau memang tidak ada batu. Kalau nanti ketika sudah kita cebok, habis kencing, cebok, maka gimana cara kita mau berwudu? Kita pakai tayamum karena nggak ada air. Bukan tayamum pakai batu, tapi tayamumnya pakai debu. Mungkin satu pertanyaan lagi, coba teman-teman sekalian. Saudara Nasiun, mari. Tidak ada? Ya, saya akhiri. Mungkin sekian pembelajaran pada hari ini. Kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Akhirnya saya semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah. Namun sebelumnya, sebelum saya tutup, saya mau bertanya kepada satu siswa di sini, apakah sudah paham terhadap apa materi yang saya sampaikan? Coba kalau ada anak yang bernama Nasiun, ya Nasiun, coba Nasiun, bersuci itu apa? Menurut bahasa, coba sebutkan bersuci menurut bahasa apa? Apa tidak tahu Nasiun? Bersuci. Jadi itu pembahasan kita kali ini. Semoga menjadi ilmu yang manfaat. Kita akan bertemu dengan pertemuan di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.